ataupun flashback ke belakang, ada apa di sana sebelumnya. Jadi yang terlihat adalah di Pura Sumur Kembar Jembrana Bali itu mundur ke belakang, dulunya itu awalnya bukan berbentuk sumur seperti yang kita tahu di masa sekarang sumur bentuknya seperti apa. Jadi yang terlihat itu dulunya awalnya ada seorang laki-laki yang paruh baya secara usia dengan visual pakaian sederhana, tapi ada hobinya memakai ikat kepala dengan kain seadanya, selembar kain seadanya. Nah, laki-laki itu suka melakukan laku lampah, dan laku lampah itu dilakukan terus-menerus berjalan kemana arah panggilan hati beliaunya. Nah, singkat cerita, laki-laki ini menemukan sumber air di tengah hutan. Jadi hutan lebat, ada sumber air di situ, satu sumber air yang airnya itu tidak ada habisnya, mengalir lancar, jernih, bening. Dan karena memang sering melakukan laku lampah, beliaunya itu stay sebentar di tempat itu, di tengah hutan, mendekati sumber air, beliaunya stay sebentar, singgah sebentar di situ. Nah, sumber air ini itu digunakan sama beliaunya untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan diri, dan beliaunya itu melakukan, selain itu juga melakukan semedi ataupun bertapa di tempat itu. Good people, ada larangan berlama-lama di sini, dan larangan itu harus dipatuhi jika tak ingin mengalami hal yang merugikan diri sendiri. Bila ada yang datang ke situ dengan tujuan yang negatif, maka entitas-entitas yang bervibrasi rendah dengan kalangan rendah itulah yang mereka menjadi merespon manusia-manusia itu. Nah, itu yang mesti diperbaiki. Datanglah ke suatu tempat dengan hati dan pikiran dan tujuan yang ke situ. Mereka percaya sumur kembar adalah oase penawar dahaga rezeki yang dinanti-nanti. Bahkan konon ada yang minta pesugihan. Disebut Pura Sumur Kembar karena memang tempat itu disakralkan, tempat suci yang dimana menurut aku pribadi itu disalahgunakan sebagai konteks negatif, sebagai pesugihan. Sumur kembar yang dipercaya keramat itu, adakah sesuatu yang ganjil jika diteropong secara metafisika? Sumur kembar secara metafisika yang terlihat adalah air yang sangat jernih. Memang secara fisik air secara jernih, secara metafisika mempunyai energi yang sangat bagus. Dan sekitaran dari sumur kembar itu secara metafisika sebenarnya adalah entitas-entitas positif. Mereka saat ada orang datang beribadah, mereka pun ikut beribadah. Konon katanya ada keterkaitan di Pura Sumur Kembar dengan Mbah Temon. Mbah Temon ini mempunyai nama asli yaitu Sunan Kanjeng Mataram. Sunan Kanjeng Mataram atau yang lebih dikenal dengan Mbah Temon. Kenapa Mbah Temon? Menurut yang terlihat itu Mbah Temon. Temon itu berasal dari kata ketemu. Nah, ketemu itu relate-nya dengan memang si Mbah ini Kanjeng Sunan Mataram yang menemukan awal mulanya adanya sumber air di situ. Sumber air yang sangat sederhana, lalu di zaman VOC sumber airnya itu dibangun. Di zaman Belanda sumber airnya dibangun menyerupai sumur. Oleh sebab itu disebut dengan sumur kembar karena ada dua. Di bentuk sumurnya ada dua, yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Tempat suci itu yang awalnya ditemukan oleh Mbah Temon akhirnya diakuin oleh masyarakat, diakuin oleh masyarakat sekitar kalau air ini adalah air suci. Nah, karena air suci ini sebenarnya tujuannya utamanya adalah dilakukan untuk membersihkan diri. Kalau di Bali dengan bahasa Hindu, orang mengenalnya dengan melukat. Melukat itu adalah membersihkan diri, bukan hanya diri secara fisik, tetapi secara
jasmani dan rohani, membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan itu disebutnya dengan melukat. Hal itu yang sering disalahgunakan untuk meminta-minta. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Meminta hanya kepada Allah, dan air ini hanya untuk mengingat, reminder kita bahwa di situ ada sejarah. Di situ adalah tempatnya untuk mensucikan diri, ditarik dari sejarah ditemukannya sumber air oleh Mbah Temon. Gunung Gede Pangrango itu memang banyak sekali makhluk astral, dan itu banyak jenisnya. Entitasnya itu bermacam-macam, karena kalau flashback ke belakang, di Gunung Gede Pangrango itu sempat ada aktivitas di mana adanya orang-orang yang mumpuni, tokoh-tokoh yang mumpuni, yang mereka melakukan semedi dalam konteks positif, jadi untuk menepi, untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di Gunung Gede Pangrango. Dan di Gunung Gede Pangrango itu pula dipercaya banyak tempat beraroma di luar nalar, seperti alun-alun Surya Kencana. Terletak di ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut, yang dipercaya sebagai lokasi Pangeran Surya Kencana menyepi bersama keluarganya. Surya Kencana merupakan hasil dari pernikahan dari Raden Arya dengan Putri Jin. Jadi Surya Kencana diyakini sebagian masyarakat sebagai penunggu sepuh di Gunung Gede Pangrango. Nah, kalau menurut yang terlihat oleh aku pribadi, itu Eyang Surya Kencana itu berbeda dengan legenda yang diyakini ataupun pernah didengar turun-temurun masyarakat. Bukan benar atau salah, tapi ini berdasarkan yang terlihat. Itu Eyang Surya Kencana secara visual ialah sosok kakung yang sangat kalem, adem, dan juga memakai kain putih di kepala dengan ini jenggotnya panjang, dan beliaunya ini saat itu yang terlihat aktivitasnya adalah ditugaskan oleh ayahnya untuk membantu menyebarkan agama Islam di daerah tersebut di Jawa Barat. Dan aktivitas yang terlihat juga memang beliaunya ini sering semedi ataupun menepi dengan berdoa. Nah, setelah itu, berdoanya itu ada di Gunung Gede Pangrango. Entah siapa yang membisiki, hingga akhirnya para pemburu pesugihan datang ke gunung ini demi sebuah keinginan duniawi. Seperti apa sebenarnya Gunung Gede Pangrango ini? Benarkah ada pesugihan di sini? Itu semakin kesini semakin diyakini ataupun pandangan masyarakat itu sebenarnya berasal dari mitos yang menggiring pandangan masyarakat bahwa di tempat tersebut menjadi lokasi pesugihan. Kalau menurut yang terlihat oleh aku pribadi, yang terlihat di situ memang banyak sekali, semakin kesini orang semakin menyukai jalan pintas, dan orang-orang ini katanya dari mulut ke mulut katanya di situ dijadikan sebagai lokasi pesugihan, dan memang banyak sekali orang yang meyakini datang ke Gunung Gede Pangrango itu bukan hanya untuk mendaki, tapi disalahgunakan untuk mencari pesugihan. Dan itu memang sangat terlihat respon-respon dari entitas-entitas gaib di Gunung Gede Pangrango yang memanfaatkan hal tersebut untuk seolah-olah itu semua bisa dikabulkan oleh entitas gaib di situ. Padahal itu tidak, karena memang di tempat tersebut adalah tempat yang sakral sebetulnya.